Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2879. Kalian semua mundur. Zhu Yuan sudah berdiri, pupil matanya mengecil, memperlihatkan tatapan dingin. Tidak ada gerakan di kehampaan di sekitarnya. Dia juga mengerti bahwa Lin Yan benar-benar datang sendirian. Lagi pula, di wilayah kekaisaran ini, Lin Yan tidak memiliki pembantu yang lebih kuat darinya. Wow, pada saat ini, Zhu Tu merasa ngeri, dan palu emas di tangannya retak. Dalam pertempuran sebelumnya, Lin Yan membunuh sebagian besar pembudidaya di pegunungan alam sembilan matahari dengan pedangnya. Sekarang mayat-mayat itu menumpuk, dan darah mengalir turun, mewarnai pegunungan menjadi merah, tetapi dia masih hidup. Namun, matanya penuh dengan ketakutan. Langkah Lin Yan benar-benar mengejutkannya. Namun sekarang Zhu Yuan berdiri di depannya, dan aura Zhu Yuan bertahan di sekitarnya. Dia segera mengambil tindakan dan secara langsung menampilkan seni bela diri yang sangat mendalam dari suku-suku tersebut. Ini adalah seni bela diri Kaisar Langit. Melihat dua kekuatan guntur dan api yang tiba-tiba muncul di tangan Zhu Yuan, banyak orang yang kagum. Guntur, api, dan kilat, itu memang seni bela diri Kaisar Langit. Sebagai praktisi dari berbagai suku di pegunungan, seni bela diri Kaisar Langit langsung membuat semua praktisi yang hadir terkesima. Seni bela diri seperti itu sangat misterius. Dua kekuatan guntur dan api, seperti dua praktisi, langsung menyerbu Lin Yan. Melihat pemandangan ini, banyak orang juga terkejut. Jurus Zhu Yuan adalah jurus pembunuh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Lin Yan bisa bersaing? Berdengung. Namun, menghadapi kekuatan yang berat ini, Lin Yan berteriak, dan rune segera dilepaskan, dan baju zirah terbentuk dalam sekejap. Baju zirah ini melindungi Lin Yan dengan erat dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan bersinar dengan emas. Begitu baju zirah emas itu keluar, Lin Yan memegang pedang Tian Xuan dan menyerbu ke depan menghadapi kekuatan seperti itu. Bang bang bang, guntur dan kilat, api berkobar, membakar dan membombardir Lin Yan, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Krek, krek, di bawah kekuatan Zhu Yuan, rune pada baju besi Lin Yan terus pecah, tetapi ketika Lin Yan datang ke Zhu Yuan, baju besi itu masih memiliki bagian. Klak, kemudian Lin Yan mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah dengan tiba-tiba. Pedang ini polos dan tanpa gerakan apapun, tetapi membuat banyak praktisi berseru. Lin Yan mampu menahan kekuatan guntur, api, dan kilat dan datang ke Zhu Yuan. Bahkan, dia berani melawan kaisar dengan tubuh seperti itu. Zhu Yuan mencibir, dan telapak tangannya bergerak. Dalam sekejap, beberapa harta kaisar di Gunung Zhu, termasuk senjata kaisar di tangan Zhu Tu, jatuh ke tangan Zhu Yuan. Menghadapi pedang ini, dia tidak berani bertarung dengan tubuhnya, dan kemudian menggunakan salah satu barang kaisar untuk bertarung. Bang! Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan barang kaisar seperti itu akan hancur di bawah pedang ini. Dengan keterkejutan di matanya, Zhu Yuan menatap pedang di tangan Lin Yan. Namun, energi pedang itu meresap dan menutupi tampilan asli pedang kuno itu, dan dalam pertempuran itu, banyak perubahan terjadi dalam sekejap, membuatnya tidak dapat berkonsentrasi. Namun, kemudian dia langsung memadatkan energi kaisarnya sendiri ke senjata-senjata lainnya, terutama palu emas yang pernah digunakan Zhu Tu sebelumnya. Meskipun palu itu telah retak, palu itu menjadi sangat keras di bawah energi kaisar yang masih ada. Ding ding ding. Keduanya saling beradu senjata di area ini, dan suaranya bergema ke segala arah. Di atas naga itu, Chun Sui mengerutkan kening. Lin Yan benar-benar, dan sekarang dia tidak dirugikan. Di alam Wanling, dikatakan bahwa Zhou Wentong membunuh Lin Yan hanya dengan satu gerakan. Bisakah Zhou Wentong membunuh Lin Yan seperti itu? Hanya karena Lin Yan berasal dari alam Tiangeng, para kultivator di dunia bersedia mempercayai kata-kata Zhou Wentong dan kultivator lainnya. Apakah dunia pernah benar-benar melihatnya? Pada saat ini, bagi Chun Sui, semuanya hanyalah rumor. Pada saat yang sama, dia juga kagum pada Ling Qi dan yang lainnya. Lei Su, Wan Juetian, dan yang lainnya sangat percaya pada Lin Yan. Persahabatan macam apa ini? Ling Qi, demi Lin Yan, membunuh jutaan orang dengan pedang karena marah. Dia lebih suka menyinggung para kultivator di dunia dan membiarkan dunia memberi Lin Yan nama baik. Cinta macam apa ini? Namun, Chun Sui masih tersenyum pahit. Para kultivator di dunia selalu memandang rendah alam Tiangeng.
Siapa yang akan percaya bahwa ada kultivator di alam Tiangeng yang dapat bertarung dengan Zhou Wentong dan murid-murid sekte samsara lainnya? Ledakan. Raungan kali ini membuat Chun Sui kembali bersemangat. Sekarang Lin Yan sedang bertarung dengan Zhu Yuan, dan kekuatan jiwanya, kekuatan tubuh reinkarnasi, dan bahkan tubuh anti surga semuanya dilepaskan. Di bawah kekuatan semacam ini, pupil semua orang menyusut. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pertempuran itu hanya berlangsung selama seperempat jam, dan napas Zhu Yuan menjadi cepat. Bahkan setelah seperempat jam lagi, napas Zhu Yuan sedikit tidak teratur. Dentang. Kemudian Lin Yan menggunakan seni bela dirinya sendiri, Lingjian Jue, dan energi pedang itu secepat angsa liar yang mengejutkan. Ini adalah pedang yang mengejutkan. Meskipun itu hanya seni bela diri kekaisaran, Lin Yan menggunakannya secara ekstrim. Pedang ini berlalu, membuat Zhu Yuan tidak dapat melawan. Tanda berdarah langsung tergores di lengannya, dan darah menetes ke bawah. Sebagai kaisar, dia sekarang terluka. Ini membuat banyak praktisi tidak percaya. Mereka menatap Lin Yan dengan sangat heran. Setelah hening sejenak, Zhu Yuan mendengus dingin, dan seluruh Zhuxian bergetar dalam sekejap. Tidak, ini adalah Ki Kaisar Langit. Hualala. Dalam sekejap, banyak praktisi ingin pergi, tetapi Ki Kaisar Langit mengandung kekuatan penindasan yang kuat, yang membuat para praktisi ini merasakan penindasan yang hebat dan membuat mereka sulit bergerak. Kemudian, sebuah harta karun muncul dan berdiri dengan gagah di langit. Barang-barang Kaisar Langit sama mempesonanya dengan matahari abadi. Setiap praktisi di sini terkejut. Bahkan Chun Sui, Dong Bai, dan yang lainnya yang berada di atas naga, mereka berbakat dan berasal dari Tianyuan yang legendaris, tetapi mereka masih gemetar di hati mereka ketika menghadapi barang-barang Kaisar Langit seperti itu. Ki Kaisar Langit apapun dapat menghancurkan hampir segalanya. Dan Kaisar Langit yang sebenarnya adalah orang kuat yang hampir tak terkalahkan di dunia. Siapa yang bisa bersaing dengannya jika dia tidak bereinkarnasi? Meskipun ini bukan senjata Kaisar Langit dan tidak mengandung keinginan sejati Kaisar Langit, itu masih cukup untuk menekan segalanya. Itu benar-benar memaksa Kaisar Langit untuk mengeluarkan semua barang Kaisar Langit. Lin Yan, sama sekali tidak ada perlawanan. Sudah berakhir. Banyak praktisi bergumam. Di istana Yaoxuan, banyak pembudidaya iblis menatapnya. Mereka tahu bahwa jika Lin Yan bisa keluar dari sini hidup-hidup, Kaisar Iblis akan setuju untuk bergabung dengan Lin Yan. Namun sekarang tampaknya semua rencana itu akan dibatalkan. Lin Yan tidak bisa lagi bergabung dengan Kaisar Iblis. Lin Yan, kau harus mati. Zhu Yuan berbicara. Di bawah cahaya Kaisar, dia tampak begitu agung. Dia jelas hanya Kaisar, tetapi auranya mengejutkan, seolah-olah dia adalah Kaisar abadi. Menghadapi Zhu Yuan, Lin Yan merasakan sakit di tubuhnya, dan bahkan hampir retak. Aura Kaisar benar-benar kuat.